Pada zaman kuno, dimungkinkan untuk membuat perahu kayu yang tidak bocor. Karena kearifan material orang dahulu tercermin pada perahu. Ambil perahu dayung sebagai contoh. Untuk membuat perahu kecil seperti ini, perlu menggunakan bahan kayu cemara air. Gunakan beberapa gundukan batu untuk menekan papan kayu melengkung ke dasar perahu. Setelah lambung selesai, bantalan pelindung harus dipasang di kedua ujungnya untuk mencegah benturan dan kerusakan lambung. Kemudian puntir talinya untuk mengamankan dua papan kayu setebal 4 cm di kedua sisinya. Kemudian cekungan pada haluan dan buritan perahu. Ini adalah bagian sisi kapal yang paling kuat. Begitu struktur lambung diatur seperti itu, tidak bisa dimodifikasi. Maka kuncinya adalah tahan air pada lambung kapal. Langkah ini saja bisa membuat kapal lebih berat 10 kg. Ada 3 jenis bahan tahan air, minyak trufel, serat rami dan kapur minyak abu. Pertama, ambil minyak jeruk nipis dan masukkan abu ke lubang lambung kapal. Kemudian isi dengan benang rami. Bahkan tidak ada lubang yang terlewatkan. Tunggu hingga semua celah terisi, lalu oleskan lapisan jeruk nipis lainnya. Terakhir, oleskan selapis minyak pohon teh. Begitu saja, tidak ada setetes air pun yang bisa masuk ke perahu. Tunggu minyak trufle mengering, lalu ket satu lapis lagi, lahirlah perahu payung. Perahu biasa membutuhkan 7 lapis atap. Atapnya harus kuat dan tidak boleh terlalu berat. Jadi pekerja melakukan yang terbaik dalam membuat bahan. Untuk membuat atap hanya bisa menggunakan batang bambu selama 5-6 tahun. Setelah membelah batang bambu menjadi 2, bagilah menjadi cabang-cabang selebar 1 cm. Setiap cabang dibagi menjadi 4 hingga 5 bagian, yang ketebalannya tidak melebihi 2 mm. Dengan begitu, dimungkinkan untuk membuat atap yang kuat namun sangat ringan. Setiap sisi atap dibuat dari 2 lembar anyaman bambu yang sama besar. Sebelum bergabung bersama, perlu ditutup dengan lapisan daun alang-alang agar kedap air. Menggunakan daun alang-alang tidak hanya ringan tetapi juga sangat bernapas. Cabang bambu dipanaskan di atas api dengan sangat cepat, semua uapnya akan menguap. Kemudian Anda bisa mengambil dahan bambu itu dan membengkokkannya untuk membuat bingkai. Memanfaatkan elastisitas bambu dapat ditekuk kembali menjadi lengkungan. Bagian luar dipasangi 5 hingga 6 palang agar atap lebih kokoh. Terakhir ket lapisan ket hitam di bagian luar atap. Tidak hanya membantu atap untuk mencegah korosi, tetapi juga berkontribusi pada nama payung perahu. Cara pengangkutan barang semakin berkembang, dan perahu payung juga lambat laun dilupakan. Hanya sekelompok pengrajin tua yang tersisa.